Karena komunikasi itu sangat penting sekali untuk menjalin namanya hubungan gitu. Karena jangan sampai karena ada minimnya komunikasi ini menjadi treatment ya, treatment silent ini menjadi salah satu penyebab perpisahan dari suatu hubungan. Itu sangat menjadikan sekali kalau seperti itu. Ya, ini mungkin juga menjadi sebab dari perpisahannya, yaitu Feby Marcelia dan juga suami. Dan sekarang Feby Marcelia harus kuat untuk hidup sendiri tanpa suami dan menjadi independent woman. Yes. Nah, dia juga sempat curhat nih, kayak apa sih yang menyebabkan pernikahannya yang sudah 10 tahun itu akhirnya retak. Ternyata adalah ketika ada masalah itu bukannya dibicarain, tapi malahan saling diem-dieman atau tadi seperti yang bilang Dika, melaksanakan silent treatment. Jangan gitu ya. Betul. Kalau ada masalah tuh dibicarain. Betul, apalagi di bulan puasa seperti ini juga ya, kita harus tenang gitu pikirannya, hati dan pikiran hati dan juga rasanya juga gitu. Dan kita akan bagaimana kabar terupdate dari Feby Marcelia. Here we go. Sempat menggemparkan publik terkait perceraiannya dengan Revan Narya, air mata Feby Marcelia kembali tumpah saat berbagi keluh kesah di hadapan Ustadz Hilman Fauzi dan lautan jamaah yang hadir di acara kajian hati. Begitu bahagia saat memadu asmara sebagai pasangan kekasih, menikmati masa-masa membina rumah tangga di awal-awal pernikahan. Lambat laun, perasaan makin hambar karena berbagai persoalan. Dan keputusan untuk memutus ikatan suci bukan terjadi dalam sehari atau 2 hari. Dengan getir, sambil menahan sendu yang begitu menyisakan dada, artis peran satu ini ungkap bertahun-tahun coba pertahankan pernikahan. Tumbuh sebagai anak dengan kedua orang tua yang juga berpisah, Feby tak ingin anaknya dan Revan merasakan hal serupa. Tapi setelah bertahun-tahun menanggung pilu, Feby Marcelia tak kuat lagi berkawan derita. Feby itu pernah menikah kurang lebih selama 10 tahun. Kalau cerita sekarang mungkin nggak seberat pada saat Feby menjalani. Di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Sama seperti bunda yang tadi bertahan demi anak pasti. Karena mama Feby juga berpisah, jadi Feby nggak mau ngulangin apa yang Feby rasain ke anaknya Feby gitu. 10 tahun bernaung di satu atap yang sama, silih berganti berbagai persoalan mendera. Ketika komunikasi yang dianggap sebagai salah satu pondasi dalam langgengnya sebuah hubungan tak bisa terjalin dengan baik lagi, maka banyak hal yang kemudian terpendam tanpa terselesaikan. Ini pula yang bertahun-tahun menyisakan dada Feby Marcelia. Niat hati ingin berdiskusi dan mendapatkan solusi. Feby menyebut bara emosi selalu menyala dalam setiap pembicaraan. Ini pula yang akhirnya membuat Feby memilih menyimpan sendiri segala penderitaan karena takut memancing pertengkaran. Pada akhirnya Feby nikah, punya 2 anak. Sekarang yang satu 11 tahun, yang satu 5 tahun. Feby tetap bekerja segala macam dengan permasalahan rumah tangga pada saat itu. Tapi Feby nggak bisa diskusi dengan suami Feby pada saat itu karena Feby tahu di saat Feby cerita yang ada bukannya solusi malah ribut gitu. Itu silent treatment juga. Jadi betul, tuh banyak suami istri gitu. Oke. Jadi ya kita silent treatment dan sama-sama yang satu aku nggak suka ribut orangnya. Dia tahu aku nggak suka ribut karena itu dia nggak mau ribut. Akhirnya dia memendam. Bayangin Kak, selama berapa tahun memendam. Ya mungkin numpuknya di tahun ke-10, tahun ke-11, jalan ke-11 itu. Iya. Sampai akhirnya memutuskan udah nggak tahan lagi. Gak kuat lagi, akhirnya dia gugat. Bahwa Feby sering memendam perasaan, diakui Revan Narya tak lepas dari kesalahannya yang terbiasa dengan silent treatment. Dengan berbesar hati mengakui kesalahan saat masih menjadi suami, Revan menepis isu jika Feby harus kerja mati-matian untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan keluarga. Tapi inilah yang dirasakan Feby, bahkan tetap harus menjalani setumpuk pekerjaan walau sering sakit-sakitan. Feby nggak apa-apa kok, masih bisa tetap kerja buat anak-anak Feby, buat mama. Karena Feby sadar banyak yang bergantung sama Feby, keluarga Feby. Tapi di tahun-tahun terakhir sebelum Feby memutuskan untuk berpisah, asam lambung Feby yang nggak sembuh-sembuh. Sebelum syuting Feby harus ke rumah sakit dulu. Bangun tidur, mandi 5 hari berturut-turut harus infus dulu. Fisik Feby udah capek.
untuk ya kerja, ya harus nahan. Pekerjaan Feby acting, di rumah pun harus acting, kayak nggak ada apa-apa gitu. Karena Feby nggak pernah mau cerita tentang hal rumah tangga Feby ke keluarga, apalagi nangis di depan anak-anak. Keluarga artinya dia harus membiayai sebagian besar dari kebutuhan keluarga, bener nggak sih? Nggak juga sih. Nggak juga. Karena kan aku juga menghasilkan juga lah, maksudnya kan menghasilkan juga. Terus sebenarnya kita saling melengkapi aja gitu. Kalau misalkan aku waktu itu kan karena aku nggak syuting lagi, jadi aku kan jual beli motor besar. Oh. Ya kalau namanya artis sinetron kan, itu bayarnya itu nanti gitu, diutangin dulu gitu. Sama lah sama TV. Iya sama ya. Ya kan TV syuting dulu pasti. Iya, baru nanti kan bayarnya nanti. Betul, nah selama gap itu kan pasti uangnya dari mana? Iya. Bertahun-tahun memendam perasaan, terus berjuang untuk mendulang penghasilan, Feby Marcelia hanya menumpahkan gundah lewat air mata. Sering menangis sendirian, pada akhirnya Feby tak kuat lagi menanggung semua beban di pundaknya. Daripada bertahan tapi menyiksa diri sendiri, Feby memilih menyudahi pernikahan. Nangis. Setiap mau syuting, pulang syuting, di mobil tuh cuma bisa nangis. Mau ngeluh tapi takut. Takut karena takut disangka nggak bersyukur dengan semua pekerjaan Feby yang udah dapet. Kalau kadang kita tuh ngerasa capek, kita tuh ngerasa kita harus bisa ngertiin semua orang, tapi semua orang tuh juga nggak bisa ngerti apa yang kita rasain gitu. Mau ngeluh tapi takut semua yang udah dikasih sama Allah tuh diambil karena nggak bersyukur. Juga turut sedih gitu ya kalau mendengar kisah-kisah perpisahan dari rumah tangga, karena kita juga tahu kalau rumah tangga itu nggak hanya tentang suka tapi pasti ada dukanya, dan 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Jadi kalau memang harus berpisah, mungkin memang sudah jalan yang terbaik, dan semoga Feby dan keluarga bisa menemukan lagi nanti kebahagiaan dari sisi yang lain. Iya, dan yang pasti tangis itu adalah bentuk emosi yang terkadang memang kita harus dikeluarkan supaya kita juga bisa rilis gitu. Dan tentunya selain itu juga buat Feby semangat terus ya.